Saya ingin memberikan sebuah penerjemahan dari kata KDM. Menurut saya, KDM itu adalah pertama K. K itu berarti bahwa kebohongan atau kepalsuan. D-nya adalah dikemas. M-nya manis. Jadi kepalsuan yang dikemas dengan manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Berjumpa lagi bersama Senja 17 Channel. Nah, ini ada seorang ustadz yang menghina, mengolok-olokkan ya Kang Deddy Mulyadi Bapak Aing dengan menyebut singkatan KDM itu adalah kebohongan atau kepalsuan yang dikemas dengan manis, katanya seperti itu. Kita saksikan dulu ya celotehan dari ustadz ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga Jawa Barat, netizen yang terhormat yang sangat mencintai KDM dengan segala kekurangan dan kelebihannya yang dianggap semua kelebihan. Untuk saat ini saya ingin memberikan sebuah penerjemahan dari kata KDM. Menurut saya, KDM itu adalah pertama K. K itu berarti bahwa kebohongan atau kepalsuan. D-nya adalah dikemas. M-nya manis. Jadi kepalsuan yang dikemas dengan manis. Yang akhirnya warga Jawa Barat ini semuanya terbuai dengan tontonan yang sangat menarik dan bahkan mengharukan. Sampai bisa menangis, bisa bersedih, yang melihatnya sampai bisa mencucurkan air mata karena saking cintanya pada KDM. Dan itu menurut saya tidak harus seperti itu. Kalau kagum itu boleh, warga netizen itu kan sering terkagum-kagum. Seperti dulu munculnya Jokowi adalah kita karena kagum pada Jokowi. Muncul pemimpin baru di Jawa Barat, Kang Ridwan Kamil. Seakan-akan sisakan, kata ibu-ibu, satu untuk saya seperti Ridwan Kamil. Dan hari ini muncul KDM yang seakan-akan ini sangat manis dan menarik. Bahkan bisa ibu-ibu terseduh-seduh. Banyak orang mengatakan bahwa KDM itu adalah kerjanya jelas, kerjanya nyata. Coba hari ini teliti, kerjanya mana yang benar-benar nyata? Hari ini yang sudah terrealisasi. Semua itu baru wacana saja. Sekalipun sudah ada yang diaksikan. Kemarin kan ada urusan pajak ditarik-tarik, tapi direalisasikannya kan belum ini. Nanti pemborongnya siapa, kemudian ada komitmen enggak dengan pemborongnya, ini kan belum terbukti. Semuanya baru wacana-wacana, dicarut-marutkan, carut-marut, supaya pada akhirnya ini tidak jelas. Yang saya mencengangkan ini, kita jangan kecolongan loh. Dengan keluguan, kemanisan, kemanja-manjaan yang notabene sama istri juga digugat cerai itu. Saya pikir Umi Ane segera berstatement ini karena mantan Anda ini seakan-akan ini menjadi Tuhan yang sangat seperti patung-patung yang dibuat di sana di Pakuan yang cantik-cantik itulah. Apakah ini karena KDM itu sangat halusinasinya dengan patung-patung seperti itu? Dan saya melihat ini warga Jawa Barat ini, kita harus perhatikan hal yang penting. Menurut saya, ketika kemarin Deddy Mulyadi itu membuat sebuah gebrakan dengan menghancurkan bangunan di tempat wisata yang ada di Bogor, seharusnya menurut saya ketika ada yang sudah legal sekitar 4.000 hektar atau berapa hektar itu kali itu, seharusnya tidak harus dibongkar semuanya. Kalau ini memandang bahwa untuk kemaslahatan saja, yang lainnya bolehlah dikari dipelakan deui segala macam lah gitulah Kang. Ulah nepikeun ka dihancurkeun sampai harus ngagentian 40 miliar kan mubadir. Menurut Islam kan mubadir itu innal mubadirina kanu ikhwanas sayatin. Mubadir itu adalah temannya setan. Jangankan untuk menghambur-hamburkan 40 miliar, Islam mah saremeh oge tidak boleh. Ini menurut Islam. Saya pikir Akang tentu lebih paham karena Akang kan
kata akang itu pengikut Abah Anom, Suryalaya. Tapi kan menurut saya, masa ahli tarekat itu pakai ikat, masa ahli tarekat itu pakai patung, ada gapura gitu. Itu menurut saya Sunda mah nggak ada kikituan akang atuh. Murbeng alam teh karena can aya Islam baheula, jadi mikirna wah pokona mah nu kawasa we, pokona mah pangeran teh karena can apaleun Allah can aya Islam baheula mah. Maknya ayeuna ku akang arek dibalikeun deui kana kitu, kana Nyiroro Kidul lah, kana ieu lah, gitulah segala macam. Jadi menurut saya diantaranya adalah sosok Kang Deddy itu pertama tadi teh halu lah, menurut saya pemimpin yang halusinasinya sangat luar biasa. Yang kedua, ambisinya yang sangat luar biasa, ambisius sekali menurut saya. Karena kalau kita teliti bahwa yang hari ini dikritisi sama Kang Deddy itu hari ini dalam tahap mengkritisi pimpinan-pimpinan yang sudah ada dari dulu, dari pusat sampai provinsi sampai daerah yang sudah ada. Ini dikritisi, kemudian disalah-salahkan, kemudian dibongkar-bongkaran. Sekalipun hari ini kan belum terbukti Kang Deddy itu sebenarnya benar bersih tidak ketika kemarin memimpin di Purwakarta. Apakah di sana ada ciwit-ciwit lutungnya gitu, apa anggarannya dimubah-mubah di Jen Patung sama di Jen Gapura. Kemudian yang lainnya adalah tadi menurut saya adalah dendam lah. Tidak harus dendam begitu pada pemimpin-pemimpin yang sudah akang kalau membangun. Kemudian saya sering melihat akang statement bahwa bohonglah orang yang beragama lamun teh mah teu nyaah ka fakir miskin, teu nyaah ka anak yatim. Bohong. Itu seakan-akan orang lain nggak ada yang mempedulikan anak yatim, mempedulikan fakir miskin, seakan-akan hanya akang saja. Sedangkan konsep Islam itu tidak seperti itu, Kang. Lamun nyeun ka alusan nu katuhu, mere nu katuhu, nu kencage kuduna ulah afan. Nah, ini kan akang mah YouTubers. Jadi ditonton supaya indah. Jadi seakan-akan akang hungkul nu bager teh batur ge padahal mah bager gitu loh, Kang. Tidak, jangan begitulah. Maksudnya kalau menjadi pemimpin itu saya pikir saya makan rakyat, akang atuh. Pemimpin mah harus lebih elegan atuh. Ulah bakal ngomong-ngomong hari ini kalau tema dibicarakan saja bari prakna mah encan pati katingali dah hari ini nu karasa jelas nama acan. Misalnya akang hari ini ketika makan gratis tidak jelas misalnya teh sama akang Jawa Barat mah tidak akan makan gratis karena budakna lamun 5 ukur hiji nu makan gratisna berarti nu 5 nah tepati maslahat lah madarat cek akang teh misalnya teh saya akan angkat jempol ke akang keren gitu loh. Karena akang pernah mengatakan, saya dalam video akang juga mengatakan bahwa ini yang tidak suka sama saya itu adalah pejabat-pejabat di atas. Yang mencintai saya adalah warga Jawa Barat. Saya warga Jawa Barat, akang. Belum begitu cinta ke akang teh karena belum terasa sama saya hanya baru ditontonan saja. Seakan-akan akang teh peduli fakir miskin, peduli anak yatim, peduli kan ini. Bahkan kok akang mah dirangkulan ini ogen. Pamajikan batur di rangkulan, oke kan gitu di kalengan gitu maksudnya itu di rangkulan mah di kalengan, kuaka kan gitu. Ini sebuah hal yang saya pikir kontradiksi dengan didikan agama. Nah, kita bisa lihat ya hujatan-hujatan dia kepada Kang Deddy Mulyadi, Bapak Ai. Salah satunya adalah dia membahas tentang Habits Fantasi yang pemerintah Provinsi Jawa Barat harus mengganti senilai 40 miliar, katanya seperti itu ya. Dan itu dikatakan mubazir. Nah, sedangkan mubazir itu katanya adalah temannya setan ya, memang ya kalau misalkan mubazir. Tetapi Anda itu sudah salah otot lagi ya. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Kang Deddy Mulyadi itu tidak jadi mengganti Habits Fantasi karena Habits Fantasi ini bukan dari BUMD, melainkan anak BUMD yang tidak ada kewajiban pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menggantinya. Seperti itu ya. Nah, kenapa tidak dibongkar semuanya? Karena izinnya itu dipertanyakan karena bangunan tersebut berada di aliran sungai yang walaupun berizin tetapi harus ditanami oleh pohon dan itu untuk kemaslahatan semuanya, kemaslahatan warga yang berada di sekitar Bogor ya supaya tidak terjadi banjir lagi. Begitu Pak Ustadz Gondrong ya. Kemudian Kang Deddy Mulyadi itu tidak pernah mengkritik keburukan-keburukan atau kekurangan-kekurangan dari pemimpin-pemimpin yang lalu, tidak pernah ya.
Jadi Kang Deddy Mulyadi itu hanya membuka anggaran saja. Anggaran itu menjadi transparan sehingga orang-orang pada tahu. Kang Deddy Mulyadi itu tidak pernah mengkritik, apalagi menjelek-jelekan, ya. Tetapi untuk sekarang itu anggarannya itu sangat transparansi sehingga yang menilai salah atau benar itu bukan Kang Deddy Mulyadi tetapi masyarakat Provinsi Jawa Barat yang menilai antara kebijakan Kang Deddy Mulyadi dengan pemerintah sebelum-sebelumnya, sehingga ketahuan ya anggaran pemerintah yang dulu dengan anggaran pemerintah yang sekarang. Kemudian Kang Deddy Mulyadi itu tidak pernah mengkultuskan dirinya paling baik, tidak pernah. Saya tidak pernah melihat pernyataan Kang Deddy Mulyadi mengkultuskan dirinya bahwa dia itu lebih baik, tidak pernah. Tetapi dia itu hanya melakukan yang terbaik untuk masyarakat Provinsi Jawa Barat. Yang menilai ya tergantung kepada orang tersebut, ya. Kalau misalkan pikirannya positif ya menilainya pasti baik. Kalau misalkan negatif ya seperti Ustadz ini ya menilainya pasti jelek, seperti itu ya. Nah, bagaimana menurut kawan-kawan semuanya? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya.